Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Feby Gunawan Siswanto, Asisten Lab Anatomi Fakultas Kedokteran UNS Angkatan 2018. Kita akan belajar bersama sistema muskuloskeletal dengan topik regio manus. Manus adalah bagian dari pars libera ekstremitas superior yang berada di distal dari sendi radiocarpea. Video ini akan membahas skeleton manus, artikulasio pada manus, dan topografi manus. Skeleton manus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ossa carpalia, metacarpalia, dan phalanges. Kelompok yang pertama yaitu ossa carpalia atau ossa carpi atau ossa carpale. Terdiri atas 8 ossa, yaitu 4 ossa pada baris proksimal dan 4 ossa pada baris distal. Agar mudah, kita bisa ingat dengan singkatan SLTP Mami Camat. Untuk deretan sebelah proksimal dari arah radius ke ulna, terdiri dari S. Os scapoideum, berbentuk seperti perahu, di mana bagian lateralnya menghadap ke anterior. Terdapat bagian yang menonjol disebut tuberculum ossis scapoidei. L. Os lunatum, berbentuk seperti bulan sabit. P. Os triquetrum, memiliki 3 sisi seperti piramid. P. Os pisiforme, berbentuk seperti kacang yang merupakan pelekatan tendomusculus flexor carpi ulnaris. Untuk deretan distal dari arah radius ke ulna, terdiri dari ma dari kata maius, yaitu os multangulum maius atau os trapezium. Tulang ini bersisi 4 tapi tidak beraturan. Mi dari kata minus, yaitu os multangulum minus atau os trapezoideum. Ca. Os capitatum, yaitu tulang yang memiliki kaput. Mat. Os hamatum, yaitu tulang yang memiliki kait. Kelompok yang kedua yaitu ossa metacarpalia, yang terdiri dari 5 ossa yang akan terhubung dengan phalanges. Metacarpal 1 terhubung dengan pollex. Hal ini memungkinkan terjadinya gerakan oposisi dan reposisi. Metacarpalia 2, 3, 4, 5 berturut-turut akan terhubung dengan indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Kelompok yang ketiga adalah phalanges yang menyusun 5 digiti, yaitu pollex, indeks, digitus medius, digitus annularis, dan digitus minimus. Perlu diperhatikan bahwa pollex tersusun atas 2 ossa, yaitu phalanx proximalis dan phalanx distalis. Sedangkan digiti lainnya tersusun atas 3 ossa, yaitu phalanx proximalis, media, dan distalis. Kemudian kita lanjut ke persendian. Persendian yang ada pada regio manus meliputi artikulasio radiocarpea atau wrist joint. Artikulasio ini dibentuk oleh fascias articularis carpalis ossis radii dan discus articularis di bagian distal ossis ulnae, yang kemudian akan bertemu dengan sisi proksimal ossa carpalia deret proksimal. Tipe persendiannya adalah ellipsoidea atau condylaris. Kapsula artikularisnya diperkuat oleh ligamentum ulnocarpale palmare, ligamentum radiocarpale palmare,
ligamentum radiocarpale dorsale, dan di sisi medial dan lateralnya diperkuat oleh ligamentum collaterale carpi radiale dan ligamentum collaterale carpi ulnare. Persendian yang kedua adalah articulatio intercarpea atau sendi carpi. Sendi ini merupakan hubungan antar beberapa osa carpalia. Os hamatum, os capitatum, bersendi dengan os scapoideum, os lunatum, dan os triquetrum, membentuk artikulasio yang bertipe ellipsoidea. Os trapezium dan os trapezoideum bersendi dengan os scapoideum, bertipe plana atau meluncur. Os pisiforme akan bersendi dengan os triquetrum. Semuanya akan diperkuat oleh ligamentum intercarpea palmare dan ligamentum intercarpea dorsale. Yang ketiga adalah articulatio carpometacarpalis pollicis. Dibentuk oleh os trapezium dan basis osis metacarpalis 1 dengan tipe plana atau selaris. Tipe sendi ini memungkinkan gerak yang luas pada pollex dibandingkan digiti lainnya. Yang keempat adalah articulationes carpometacarpales 2-5. Dibentuk oleh facies articularis osis carpea bagian distal dengan basis osis metacarpalia 2-5 dengan tipe plana atau meluncur. Yang kelima adalah articulatio metacarpophalangea. Artikulasio ini dibentuk oleh kaput metacarpi bagian distal dengan facies bagian proksimal dari phalanges. Tipe persendiannya adalah ellipsoidea. Kapsula artikularisnya diperkuat oleh ligamentum palmaria, ligamentum collaterale mediale, dan ligamentum collaterale laterale. Yang terakhir adalah articulatio interphalangea. Terdiri atas articulatio interphalangeal proximal atau PIP dan articulatio interphalangeal distal atau DIP yang dibentuk oleh facies articularis yang bersangkutan. Tipe persendiannya ginglimus atau engsel. Sendi ini diperkuat oleh ligamentum palmaria, ligamentum collaterale mediale, dan ligamentum collaterale laterale. Kita lanjut ke topografi yang khas pada Regiomanus. Yang pertama adalah anatomical snuff box atau fossa tabatiere anatomicum, yaitu cekungan berbentuk segitiga yang berada di daerah carpalia dekat os radii yang akan dilalui oleh arteri radialis dan ramus superficialis nervus radialis. Struktur ini akan tampak saat pollex abduksi dan hiperekstensi. Batas medialnya berupa tendo musculus extensor pollicis longus, sedangkan batas lateralnya adalah tendo musculus extensor pollicis brevis dan tendo musculus abductor pollicis longus. Topografi yang kedua adalah canalis carpi, yang merupakan saluran pada atas osa carpalia yang akan ditutupi oleh ligamentum carpi transversum atau retinaculum flexorum. Perlu diketahui bahwa osa carpalia tidak berada pada satu bidang datar, melainkan membentuk arcus atau lengkungan yang disebut arcus carpi. Canalis carpi akan dilewati beberapa struktur, yaitu 4 tendo musculus flexor digitorum superficialis,
4 tendo musculus flexor digitorum profundus, tendo musculus flexor pollicis longus, dan nervus medianus. Secara klinis, saat nervus ini terjepit pada kanalis carpi, maka akan muncul gejala nyeri seperti ditusuk-tusuk jarum pada area yang diinervasi oleh nervus medianus, yang disebut carpal tunnel syndrome atau CTS atau sindroma kanalis carpi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk lengkapnya, kalian bisa membaca dari textbook masing-masing.